Selamat datang di kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah materi atau topik yang boleh dikatakan akhir-akhir ini sering muncul sebagai sebuah pokok pembahasan. Dan materi yang saya angkat adalah fenomena child free. Sebelum saya masuk ke topik ini, saya akan mendefinisikan dulu apa itu tentang child free dari sudut pandang yang saya ketahui. Menurut yang saya ketahui bahwa saat ini banyak sekali sepasang suami istri yang kasat mata tidak mempunyai problematika terhadap organ reproduksi mereka dalam arti dari kesehatannya. Artinya mereka tidak ada hambatan, tidak ada kendala bila mana mereka menginginkan seorang anak atau keturunan. Tapi pada akhirnya mereka lebih memutuskan untuk child free. Jadi kesimpulannya adalah child free tadi adalah bagi sepasang suami istri yang tidak mempunyai kendala dalam faktor kesehatan untuk mewujudkan mimpi menjadi sepasang orang tua untuk bisa memiliki seorang anak. Tapi mereka tidak menghendaki kehadiran anak dari perkawinan mereka. Dan di sini saya menghormati, dan di video ini saya tidak pernah menghakimi, tapi saya memandang dari sudut pandang true story kehidupan saya, bahwa kebetulan saya tidak ikut dalam faham child free itu sendiri. Di tahun 1999 saya menikah di bulan Februari, dan di tahun 2000 di bulan Februari juga saya akhirnya mendapatkan anugerah dari Tuhan, satu orang putri yang pertama. Di sini menunjukkan bahwa antara saya dan mantan istri saya memang tidak menganut paham child free. Dan disusul dengan tahun 2001 bulan September kami mempunyai anak yang kedua, seorang pria, anak lelaki, anak kami yang kedua. Dan kemudian disusul di tahun 2005 kami memiliki anak yang ketiga, wanita. Di sini kenapa saya berikan judul di video yang saat ini sedang Anda tonton adalah fenomena child free. Setelah saya melihat literatur, narasi, podcast dari YouTube ataupun
video-video single dari YouTube bahwa mayoritas pokok pembahasan kenapa satu pasangan, terutama pencetusnya atau pemegang kuncinya ini kan si wanita. Kalau kita lelaki itu kita hanya menginginkan dan kita berusaha untuk memastikan stamina kita fit, kesehatan kita baik. Tetapi walaupun stamina kita fit, kesehatan kita baik, tapi kalau pasangan hidup kita seorang wanita yang memang ditakdirkan yang bisa melahirkan seorang anak itu hanyalah wanita, tidak menginginkan, maka kita ini sebagai kaum lelaki tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti tidak bisa seorang lelaki membuat anak sendiri tanpa adanya peranan seorang wanita. Nah, di sini setelah saya mendengarkan, setelah saya melihat wacana, narasi, itu mayoritas pemegang kuncinya adalah wanitanya, dominannya wanitanya yang memutuskan child free, dan kemudian pasangan hidupnya si laki juga menyetujui untuk keputusan pasangan hidup tadi, seorang wanita yang atau istrinya. Dan saya mengamati, saya melihat, menyimpulkan bahwa mayoritas keputusan yang diambil dari mungkin satu pihak dulu, wanita, dan kemudian disetujui oleh satu pihak berikutnya, pasangan hidupnya, yaitu prianya, suaminya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang pencetusnya adalah prianya dulu. Jadi yang tidak mau untuk mempunyai keturunan ini adalah sang suami, dan kemudian disetujui oleh sang istri. Itu memang fenomena yang ada. Jadi yang dominan adalah decision makernya adalah wanita yang saya lihat, tapi tidak sedikit decision maker yang memutuskan untuk child free itu adalah suami. Dan setelah saya mendengarkan entah itu podcast, entah itu single video YouTube, ternyata ada pro dan kontra kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk child free. Saya akan ambil dulu dari sisi positif bagi yang memutuskan child free. Kemudian nanti saya akan juga mengambil sisi negatif bagi yang memutuskan child free, dan itu mereka sadar akan adanya sisi negatif tadi, tapi mereka jauh memilih untuk tetap bertahan atas keputusan yang telah mereka sepakati. Dari sisi positif atau pro, bagi orang yang pro tentang keputusan child free, mayoritas orang yang pro akan keputusan child free itu saya amati, saya cermati lebih banyak diakibatkan
dari adanya traumatik atau pengalaman masa kecil mereka. Jadi kita ketahui bahwa memutuskan untuk mempunyai seorang anak itu tidaklah mudah. Dan ini saya tekankan dulu, saya garis bawahi dulu. Saya membenarkan orang yang memutuskan untuk memilih child free lebih baik ketimbang sepasang suami istri yang memutuskan untuk memiliki keturunan, tetapi mereka berdua atau salah satu dari entah itu suami, entah itu istri tidak bertanggung jawab, tidak mendidik, tidak memberikan sebuah perhatian khusus, tidak memberikan kasih sayang utamanya kepada anak yang sudah dilahirkan. Artinya mereka ini bahasa Jawanya waton punya anak, tapi selanjutnya anak itu harus diapakan, tidak diurus dengan baik dan benar. Jadi saya sebelum melanjutkan materi ini sudah saya katakan saya lebih menghormati, lebih respect pada orang yang memilih child free ketimbang sepasang suami istri yang memutuskan punya anak tetapi tidak memberikan kasih sayang, mendidik, perhatian, bahkan mengabaikan anak yang sudah dilahirkan. Dan disinilah awal mula atau asal muasal yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya perhatikan. Orang yang memutuskan child free itu memiliki trauma di masa kecilnya, baik itu trauma positif ataupun trauma negatif terhadap orang tua yang mereka miliki. Jadi saya ambil dulu untuk trauma masa kecil positif tentang orang tua mereka. Salah satunya ketika orang tua yang mereka miliki ini dalam kehidupan yang berkesukaran, membanting tulang, bekerja mati-matian, tidak lain tidak bukan demi kelangsungan kesejahteraan, kebahagiaan anak-anak mereka, dan itu direkam atau direkod oleh anak yang tadi. Entah itu yang membanting tulang itu adalah papahnya, membanting tulang, bekerja keras, bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang, dan itu digunakan untuk kesejahteraan anak-anaknya, kepentingan anak-anaknya dulu. Entah itu yang melakukan hal tersebut adalah ibunya atau mamahnya. Di sini si anak merekod betapa sukarnya punya anak, dan di sana membawa impact trauma positif bahwa anak tadi merasa ada rasa tidak percaya atau penuh keraguan-raguan. Andaikan
nanti saya menikah dan andaikan saya tidak bisa sukses dalam perekonomian dan menghasilkan seperti orang tua yang menjadikan trauma positif tadi, artinya dia merasa bahwa betapa sengsaranya hidup itu. Dalam arti bukan dia egois, tapi dia ketakutan bila mana anak yang memutuskan child free ini tidak bisa memaksimalkan upaya untuk menyejahterakan kelangsungan anak yang dia miliki. Jadi ketakutan-ketakutan ini membuat dia, ya kalau saya bisa mencontoh orang tua saya, dan pada akhirnya bisa mencukupi kelangsungan kesejahteraan anak-anak. Maksudnya orang yang saat ini trauma positif terhadap orang tuanya melihat orang tuanya bekerja mati-matian, tidak lain tidak bukan mengupayakan pengorbanan yang luar biasa untuk kesejahteraan anak-anaknya. Itulah yang menjadi ketakutan pertama, trauma masa kecil secara positif terhadap orang tuanya. Dan yang kedua, kita mulai membahas tentang orang yang mengambil keputusan child free karena melihat trauma negatif kelakuan orang tuanya, entah itu papahnya saja, entah itu mamahnya saja, atau bahkan kedua-duanya, yang sudah saya katakan di awal. Waton bahasa Jawanya punya anak, tapi tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian, tidak ada sebuah pengayoman. Jadi di sini ada dua faktor. Tidak selalu orang yang perekonomiannya itu kacau balau itu juga menimbulkan sebuah trauma, baik itu positif atau negatif. Tapi juga bagi orang tua sepasang suami istri yang kaya raya pun tidak sedikit akan memberikan trauma yang negatif bagi seseorang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk child free. Saya berikan perumpamaan yang negatif ini dua macam. Bagi yang kaya raya, sepasang suami istri yang kaya raya, tapi mereka egosentris. Karena mereka kaya raya, segalanya dipasrahkan kepada baby sister. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Untuk pembelajaran sekolah dipasrahkan guru les. Untuk mengantarkan sekolah dipasrahkan ke supir. Untuk mengurus tentang menu makanan yang akan disantap oleh anaknya hanya diberi kelonggaran atau keleluasaan, entah itu uang, entah itu fasilitas, sehingga anak ini tidak pernah merasakan hangatnya kasih orang tua. Betapa asiknya mereka membandingkan teman-temannya yang selalu diantar dan dijemput oleh orang tua mereka sendiri. Betapa asiknya
mereka melihat teman-temannya selalu diajari pembelajaran sekolah, mata pelajaran yang tidak paham, dan tidak hanya dipasrahkan guru les. Betapa asiknya teman-temannya melihat bahwa setiap kegiatan, setiap suasana selalu ditemani oleh orang tua. Di sini menimbulkan efek trauma negatif bahwa kalau nanti saya punya anak dan ternyata mungkin pasangan hidupnya atau bahkan dia sendiri juga tidak bisa menekan egosentrisnya dia sebagai entah itu seorang ibu, entah itu seorang suami, dan anaknya yang akan dilahirkan tadi akan ikut menderita seperti dia. Jadi itulah trauma-trauma yang sudah saya sebutkan tentang background latar belakang orang tua yang telah melahirkan orang yang akhirnya memutuskan untuk child free. Tapi ada juga jika kita melihat bahwa keputusan child free ini sendiri juga dipandang dari sisi negatifnya. Negatifnya ini atau kontra itu saya banyak mendengarkan putusan memiliki anak yang alasannya adalah alasan yang juga egosentris, sehingga ini mengakibatkan anak yang tadi dilahirkan dari orang tua egosentris ini memikirkan bahwa untuk apa akhirnya saya harus mempunyai anak. Alasan yang klasik kenapa ingin punya anak, yang pertama adalah ingin supaya nantinya tua ada yang merawat, atau dalam arti sepasang suami istri, entah itu suaminya saja atau istrinya saja, ingin punya anak hanya sebatas pertama hanyalah supaya nanti tua ada yang mengurusi. Kemudian ada juga yang keputusan mempunyai anak hanya sebatas formalitas atau egosentris tentang agar supaya marga atau nama keturunannya dilanjutkan. Akan tetapi keputusan yang dibuat oleh sepasang suami istri tadi tidak mencerminkan nilai-nilai bijak yang mengakibatkan anak yang dilahirkan tadi mengalami kepuasan batin. Oleh karena itu, di video yang saat ini sedang saya buat, saya lebih ingin berbagi wacana, berbagi sebuah realita kehidupan yang telah saya alami. Dan ini bukan himbauan, tapi ini adalah menurut sudut pandang kacamata saya. Bagi saya, memiliki anak adalah sebuah anugerah yang terbesar. Dan jika mana saya mau melihat tentang masa lalu saya di masa kecil, itu pastilah tidak ada yang tidak luput
salah satu pengalaman yang sedikit saya sebut tadi, pasti ada yang luka batin. Dalam arti masa kecil yang tidak mengenakan itu pasti ada. Tapi tidak artinya dengan adanya masalah yang sudah saya alami tadi di masa lalu itu menjadikan saya gentar untuk memutuskan punya anak. Saya melihat tentang keputusan-keputusan yang saya ambil justru berbalik arah dari apa yang pernah saya alami, sehingga saya berani berkomitmen nanti ketika saya besar, ketika saya memutuskan mempunyai anak, saya akan berusaha mati-matian untuk supaya anak saya tidak mengalami apa yang pernah saya alami, apapun itu. Karena pola pengasuhan orang tua tidak jarang menggunakan cara yang lebih otoriter, posesif, dan satu hal yang saya tekankan di sini, saya tidak pernah membenarkan atau mempunyai prinsip bahwa saya yang terbenar dan kamu sebagai anak harus nurut, harus taat pada apa yang saya katakan. Di sini, di kehidupan masa lalu saya dikatakan tidak enak dalam faktor perekonomian juga tidak, tapi dikatakan berlebihan dari faktor perekonomian juga tidak. Dan bila dibandingkan dengan saudara-saudara almarhum papa saya, mungkin saudara-saudara dari mama saya, mungkin kalau saya mengcompare, mereka jauh lebih enak hidupnya mungkin, tapi ada juga yang lebih tidak enak dari saya mungkin. Di situ saya hanya mengambil hikmahnya, bagaimana caranya agar supaya ketiga anak saya di masa mendatang tidak mengalami kesukaran yang saat ini sedang saya alami, baik itu dalam kondisi finansial maupun dalam kondisi rumah tangga yang saat ini saya seorang single parent. Jadi satu kata sebelum saya menutup video yang saya buat ini, setidak enaknya apapun yang pernah kita alami, jangan membuat keputusan bahwa nantinya ketika saya memiliki anak, jangan-jangan anak saya akan menderita seperti saya. Senantiasalah ingat bahwa dunia ini berputar. Tidak sedikit anak yang dilahirkan dari keluarga yang miskin dengan didikan yang baik dan benar, etos kerja, kasih sayang, perhatian, akhirnya nanti pada saat anak itu besar, mereka menjadi seorang anak yang sukses luar biasa. Dan tidak sedikit anak yang dilahirkan di keluarga kaya raya, tapi ketika mereka besar, masa depannya jauh lebih terpuruk, amburadul, dan lebih konyol. Jadi ada satu kata bijak yang saya akan bacakan, dan semoga ini bisa menjadikan sebuah wacana edukasi ketika kita memutuskan untuk memiliki seorang anak.
Maksudnya seorang anak itu beberapa anak pun juga oke. Jangan ajari anak untuk hanya menjadi kaya, tapi ajari mereka untuk mengerti apa itu arti bahagia. Dengan demikian, kelak mereka tahu tentang sebuah nilai luhur dan bukan sebuah harga. Dan satu lagi yang perlu saya garis bawahi, bahwa ada satu kata bijak atau kata-kata indah. Kapal yang dibuat mahakarya, sebuah kapal atau perahu layar dibuat, keindahannya tidak untuk hanya bersandar di dermaga. Tapi kapal yang indah tadi, keindahannya, kehebatannya akan hanya bisa dilihat ketika dia berada di lautan lepas, di samudra yang luas. Jadi inilah video yang saya buat. Kiranya memutuskan child free itu adalah hak setiap orang, dan saya menghormati keputusan tersebut. Tapi alangkah baiknya jika keputusan child free yang Anda ambil tadi akibat dari sebuah trauma itu yang menjadi menghantui, membuat Anda mengatakan punya anak itu ribet, punya anak itu mahal. Ya, betul. Punya anak itu tidak sebatas kita mampu untuk memberi makan, minum, membesarkan, memberi pendidikan. Tapi yang mereka butuhkan, yang paling utama adalah kasih sayang. Jadi walaupun kita punya uang banyak, kita punya fasilitas yang dahsyat, mereka kepengen beli apapun kita bisa sanggup membelikan. Mereka kepengen pergi kemanapun kita sanggup untuk membayar perjalanan tersebut. Mereka ingin makan apapun yang enak, kita sanggup untuk membelikan makanan yang tadi mereka mau. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa mereka ini jangan Anda nilai bahwa dengan Anda bisa memberikan segalanya tapi Anda tidak memberikan kasih sayang, karena berbeda ya. Anda bisa memberikan mobil tapi Anda tidak pernah memberikan waktu agar supaya bisa ada canda gurau, Anda temani, Anda berikan special time, perhatian. Itu jauh lebih berharga ketimbang Anda berlimpah ruah harta tapi tidak bisa menemani mereka, memberikan kasih sayang dan perhatian. Sebaliknya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berkondisi berkesukaran, itu pun juga jangan membuat nyali Anda gentar. Anak pada dasarnya tidak selalu menuntut harus barang yang mahal, makanan yang enak dan mahal, dan segala sesuatu yang mungkin tidak dapat dibeli oleh uang. Tapi walaupun kondisi Anda sedang terpuruk, atau mungkin Anda sedang belum mengalami kesejahteraan sempurna, Anda cukup bisa
memberikan mereka kehidupan yang layak, makanan yang bergizi, perhatian yang luar biasa, waktu yang Anda spesialkan untuk mereka, menemani mereka, dan Anda juga bisa melihat bahwa mempertunjukkan bahwa apa yang Anda lakukan semata-mata untuk bertanggung jawab sebagai seorang orang tua, agar supaya kesejahteraan anak tadi yang menjadi prioritas, dan Anda yang lebih banyak mengalah. Misalkan daripada Anda yang beli baju, mending anak yang beli baju. Atau daripada Anda yang harus makan enak, mending anak yang kita utamakan makan enak. Karena tidak sedikit saya melihat, saya perhatikan, hati saya terenyuh. Saya tidak jarang diajak oleh mungkin teman, kolega, saudara makan atau keluar kota. Dan ketika saya memakan sebuah makanan yang lezat, atau ketika saya mengunjungi ke tempat sebuah kota yang indah, saya flashback ke 3 anak saya. Dan saya ketika saya berada di kota yang indah, makan yang lezat, itu kebahagiaan saya segera akan luntur ketika saya mempunyai ingatan, andaikan ketika anak saya turut serta menikmati makanan yang saat ini sedang saya makan, kelezatannya. Andaikan ketika anak saya ikut mengunjungi kota yang saat ini indah, yang saat ini saya dengan kolega saya atau rekan kerja saya, teman saya sedang saya lakukan. Itulah yang mendasari kenapa saya mengangkat fenomena child free. Kiranya video ini bermanfaat. Kiranya Anda semua bisa mengerti dan bisa mengambil manfaat, kaidah, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, bahwa bila mana memang Anda menginginkan, semua upaya bisa dilakukan. Dan yakinlah, Tuhan akan merestui keinginan orang tua yang ingin membahagiakan anak-anaknya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.